Jadi rapat koordinasi ya kan, terpadu dinas teknis dan kecamatan kelurahan dalam percepatan pembangunan ruas jalan lingkar Kota Pekanbaru, segmen Okura ke pintu tol ya, Pekanbaru Dumai. Jalan ini lebih dikenal oleh masyarakat yaitu Jalan 70 ya kan. Nah, dari beberapa waktu lalu dari panjang dari Okura ini ke jalan tol, kemudian ke pintu tol ya, terus sampai ke Sudarso itu kurang lebih 12 kilo. Tadinya 14 kilo, jadi 1,6 itu masuk ke tol ya, asas tol masuk. Ini kita hibahkan. Nah, kemudian 12 kilo kurang lebih, 12, sekian kilo. Kemudian dari 12 kilo tersebut 12,8 masalahnya. Nah, itu sudah dibuka, itu kurang lebih 7 kilo. Kemudian kurang lebih lagi 6 kilo ya, kurang lebih itu yang masih kita proses untuk pembebasan lahan di dalam trase tersebut dengan program KT. Memang program KT ini ya sedikit agak membutuhkan waktu ya dalam tim bekerja, karena kita harus sosialisasi, meyakinkan masyarakat. Kemudian juga di percepatan pembangunan kawasan di Kecamatan Rumbai Timur ini, yang sebelumnya ini kan Kecamatan Rumbai Pesisir. Nah, ini di dalam wilayah kecamatan ini kita juga merencanakan kawasan industri, lanjutan dari kawasan industri yang ada di Tenayan. Bedanya yang di Tenayan itu kawasan industri padat modal yang dikelola oleh BUMD dan juga bersama mitra kerjanya dari perusahaan besar, ya kan? Nah, yang di sebelah Rumbai Timur ini, atau tepatnya di Okura, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, ini kita rencanakan untuk kawasan industri campuran yang berskala menengah kecil, dan dalam campuran itu industri makan minum, industri juga nanti konveksi ya, pakaian, dan bermacam-macam industri yang kita bisa bangun kembangkan dalam skala menengah kecil. Maka oleh sebab itu agar ini bisa cepat tumbuh dan berkembang seiring juga dengan minat masyarakat untuk masuk di situ, maka kita harus mempersiapkan cepat jalan akses. Kendala kita hari ini adalah jalan akses kita untuk masuk ke kawasan itu yang belum ada. Sementara masih kita menggunakan jalan Pramuka, jalan Raja Panjang ya. Itu jalan yang hanya tonasenya 5 ton, itu hanya untuk bisa mobil penumpang, tidak untuk mobil berat, apalagi untuk mobil lalu lintas kawasan industri yang MST-nya di atas 8 ton. Maka oleh sebab itu dari Okura ke Similang ini kita juga bangun jalan sirip ya, jalan akses untuk kawasan industri tadi yang di lapangan kita sebut dengan jalan 45, karena total lebar badan jalannya nanti itu 45 meter. Kalau yang tadi jalan 70 outer ring road itu daerah milik jalannya 100 meter, maka 70 meter, maka disebut jalan 70. Kalau jalan tol itu 100 meter, jadi beda sedikit aja. Sekali lagi, alhamdulillah tadi dari rapat yang kita ikuti tadi untuk kemajuan dalam
pembebasan lahan dalam bentuk KT tadi, ini kan lebih dari administrasi. Pada prinsipnya kita terima kasih kepada masyarakat, pemilik lahan dan juga pemerintah kecamatan dan juga kelurahan beserta Pak RT Pak RW yang memberikan dukungan bahwa dengan informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Teknis dan juga oleh Pak Camat dan Pak Lurah kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin paham bahwa percepatan pembangunan kawasan ini membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik, terutama aksesibilitas. Dan apalagi setelah tol Pekanbaru Dumai buka, sementara ini jalan yang kita bangun ini akses langsung ke jalan tol Pekanbaru Dumai. Nanti jalan ini juga akan menghubungkan pintu tol Pekanbaru Dumai ke kawasan industri yang ada di Okura maupun juga kawasan industri yang ada di Tenayan. Itu hanya sekitar 8 sampai 10 kilo saja. Dari pintu tol sampai ke kawasan industri Okura Tenayan sekitar 10 kilo, dan untuk di Okura sekitar 8 kiloan. Nah, maka oleh sebab itu minat masyarakat dunia usaha untuk masuk berinvestasi sangat tinggi. Dan hari ini di kawasan tebing tinggi Okura sudah ada masuk yang mudah-mudahan beroperasi satu perusahaan yang mengolah pupuk, membuat pupuk. Dan mereka 2020 yang lalu mereka memulai mengurus perizinan dan pembangunan. Hari ini itu sudah untuk bangunan pabriknya mereka sudah selesai, tinggal lagi pengoperasian. Dan juga pemerintah kota melalui Dinas Teknis dan juga BUMN seperti PLN juga memberikan dukungan untuk ketersediaan listrik untuk mereka bekerja. Dan ini juga untuk menjembatani ke PLN juga kita tugaskan Dinas Perhubungan kita yang berkaitan dengan pengurusan kewenangan dalam pengurusan listrik. Artinya sekali lagi, minat masyarakat dunia usaha untuk berinvestasi di kawasan industri ini sangat tinggi. Maka kebutuhan sekali lagi jalan akses itu adalah kebutuhan utama, dan sekali lagi daya dukung maupun juga daya saing lokasi kita dibandingkan dengan daerah-daerah lain nanti itu sangat ditentukan sejauh mana kita bisa menyediakan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar itu pertama adalah aksesibilitas jalan, saya selalu sebutnya jalita, jalan. Jadi baik jalan air, jalan darat, jalan udara. Nah, yang sekarang menurut kawasannya jalan darat. Nah, dengan adanya ruas jalan yang setelah kita bangun dan juga yang sedang kita lanjutkan untuk penyelesaian pembangunannya, ini adalah upaya kita untuk meningkatkan daya saing sehingga peminat investor untuk masuk ke kawasan kita lebih besar lagi. Siapa yang diuntungkan? Ya masyarakat. Ya kan? Jadi sebenarnya ya semuanya yang diuntungkan. Masyarakat secara langsung, maupun secara tidak langsung itu sudah diuntungkan. Baru satu pabrik pupuk saja yang dibangun. Nah, teman-teman kita, para pemuda-pemudi yang ada di tebing tinggi Okura itu sudah bisa berkontribusi. Mulai dari pekerjaan konstruksinya, mana yang keterampilannya menukang, dia bisa jadi tukang. Mana yang kemampuannya minimal untuk pengamanan, dia jadi security, menjadi humas. Nah, dan kita memang mengisyaratkan kepada investor supaya memberikan kesempatan kepada pemuda dan pemudi lokal untuk diutamakan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Itu satu, di sisi lapangan pekerjaan. Kemudian dengan adanya aktivitas pembangunan seperti itu, ekonomi juga bergerak.
Maka oleh kita, kawasan industri baik di Tenayan maupun juga di Okura ini juga salah satu strategi oleh kita, rencana aksi dalam pemulihan ekonomi nasional. Jadi orientasinya ke sana. Nah, tadi dengan satu pabrik tadi sudah beroperasi, ini memberikan tadi ya lapangan pekerjaan, ekonomi, dan yang lebih penting lagi adalah nilai tanah, nilai harga jual tanah, ya kan? Jadi sekali lagi ini tentunya dengan peminat begitu banyak, harga tanah pun jadi baik. Inilah yang tadi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya, bagi masyarakat yang punya lahan, maka dengan kenaikan harga tanah ini secara langsung mereka. Tetapi secara tidak langsung mereka kalau anaknya, keluarganya dapat bekerja, ya kan? Itu juga secara langsung. Tapi bagi orang tuanya kan juga suatu keberuntungan dengan hadirnya kawasan industri yang ada di sini. Sekali lagi kita mesti berpacu dengan waktu, karena sekali lagi di tengah-tengah pandemi COVID ini sekarang, ini menghendaki kita semua harus mampu dan mau bekerja keras. Sekali lagi, bekerja keras. Jadi apa pekerjaan yang harus kita lakukan sehingga memberikan dampak positif yang multiplier kepada masyarakat, sehingga aktivitas yang kita lakukan, masyarakat yang kita gerakkan mampu untuk mengatasi, memerangi krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Inilah yang kita harus cerdas untuk bekerja apa yang akan membuka lapangan pekerjaan banyak, ya kan? Kemudian juga menggerakkan ekonomi. Kemudian tentunya dengan kita melakukan vaksinasi beserta menerapkan protokol kesehatan, maka kita akan mampu menggerakkan masyarakat menjadi masyarakat yang produktif, aman COVID. Nah, kemudian sekali lagi dari rapatnya tadi, kita harapkan semua dinas teknis. Tadi kita Dinas Pertanahan, Pak Dedi dan staf Kabid dan Kasih hadir. Kemudian Pak Indra Pomi juga begitu dari PUPR bersama staf Kabidnya dan juga semua yang terkait di lapangan. Kemudian Dinas Pertanian dan juga ada Pak Firdaus tadi, sekretaris beserta bidang. Kemudian lagi Pak Camat dengan Pak Lurah, ya kan, dan juga tokoh masyarakat Pasar Baini, ya. Kemudian juga Pak RT, Pak RW. Alhamdulillah. Jadi saya sangat senang, dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Camat, para masyarakat kita yang memiliki tanah ini sudah dalam beberapa minggu terakhir ini ya semakin kesadaran semakin tinggi lah, sehingga administrasi yang harus kita selesaikan ini sudah banyak kemajuan. Tadi khusus untuk jalan Outer Ring Road, nah itu sudah mencapai batas minimum, sehingga nanti proses untuk ke lapangannya lebih cepat, dan kita harapkan nanti Februari ini sudah bisa berjalan lebih cepat lagi untuk alat-alat kita bekerja. Begitu juga yang jalan Seirip atau jalan 45 tadi akses ke Simbilang Okura, ini juga lebih cepat lagi. Nah, masyarakatnya lebih paham lagi. Bahkan desak masyarakat kepada pemerintah kapan dimulai lagi gitu. Mudah-mudahan ini betul-betul juga suatu pemahaman yang baik, sehingga kita juga bekerja lebih cepat.